kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami perlu Kau ada di tempat ini Tuhan, menjamah kami pribadi atas pribadi Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, karena kami tahu hidup kami adalah kasih anugerah dari Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, yang
berbeda karena Engkau diam di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Semua yang siap memulai ibadah sama-sama katakan amin. Engkau katakan kanan tidak bersuka cita.
Siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segala
Hanya Engkau yang kami sanjung, hanya Engkau yang kami sembah. Ya Allahku, gunung batu kekuatan kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami boleh menaikkan syukur kami. Kami boleh menaikkan sembah kami kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Yesus Tuhan, terima kasih buat waktu-waktu ini Tuhan, di mana kami boleh duduk yang mendengarkan firman-Mu. Ya Allahku, ya Roh Kudus, urapi setiap kami ya Tuhan, yang hadir di tempat ini. Engkau yang mengurapi ya Roh Kudus, menguasai hati pikiran kami, menguasai telinga kami, pendengaran kami, supaya pada saat firman diberitakan, kuasa firman itu bekerja, mengubah hati kami, melawat hati kami, memulihkan hati kami, menyembuhkan kami ya Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya. Kami siap untuk menerima firman-Mu dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sekali kembali. Sudah siap-siap mau liburan? Ya, banyak yang libur. Ya, ini memang hari-hari yang libur panjang, banyak orang yang mudik dan juga banyak orang yang kondisi saat ini banyak orang yang sedang bingung mengatasi problema hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu firman Tuhan, judulnya keputusan akhir. Next. Arti kata keputusan, Bapak Ibu, supaya tidak bingung, saya akan jelaskan arti kata keputusan. Keputusan adalah sikap terakhir atau pilihan yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai alternatif. Keputusan dapat juga diartikan sebagai hasil pemecahan masalah. Bapak Ibu, setiap orang pernah atau harus mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu, tadi malam sebelum tidur, Bapak Ibu merencanakan, pagi ini mau bangun jam berapa? Pagi ini sarapan apa? Itu adalah sebuah keputusan. Next. Ya. Mengapa harus mengambil sebuah keputusan? Kenapa setiap kita harus mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan? Dari hal-hal yang remeh-temeh sampai hal-hal yang besar. Yang pertama, Bapak Ibu, keadaan atau situasi yang tidak sesuai keinginan. Tadi malam lembur sampai jam 2 buat roti, waduh pagi-pagi harus bangun jam 6, ibadah jam 9, harus ngantar ke pelanggan, bagaimana atau ininya, bagaimana. Nah, inilah keputusan. Ya, keadaan atau situasi yang tidak sesuai keinginan. Ya. Yang kedua, beberapa pilihan atau alternatif yang ada. Ya, terutama yang tinggal di jembatan besi ini godaannya banyak. Di kampung Kendang itu kan banyak makanan. Pagi-pagi udah mikir, bangun tidur mikirin mau makan bakmi, mau makan nasi campur, mau makan apa ya? Ya kan, bubur ikan, mau makan apa lagi, bakso, ada banyak. Terakhir karena bingung memilih, ya, pilihannya apa? Indomie selera. Yang ketiga, jawaban. Jadi mengapa harus mengambil sebuah keputusan? Setiap kita menginginkan dengan keputusan itu kita mendapatkan jawaban dari pemecahan masalah yang terjadi. Bapak Ibu, ya kan, dari anak-anak itu kita sudah harus mengambil keputusan. Dan diam, tidak melakukan apa-apa, itu juga sebuah keputusan. Ada lihat pada saat kita berangkat tadi ada orang jatuh gitu, kita diam, nggak mau nolong, itu juga sebuah keputusan. Jadi keputusan ini adalah sekali lagi, mengapa harus mengambil sebuah keputusan? Keadaan atau situasi yang tidak sesuai keinginan. Anak kecil kalau sekolah kan gini, nanti siang mau makan apa? Mami masakin sop ya? Enggak Mi, enggak suka. Aku maunya ayam goreng. Kan gitu. Itu karena apa? Keadaan atau situasi yang tidak sesuai keinginan. Seringkali kita karena keadaan, situasi yang tidak sesuai yang kita inginkan, kita harus membuat keputusan. Yang kedua, beberapa pilihan atau alternatif yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu duduk di sini, ya, duduk
duduk di sini, Bapak Ibu melihat kursi yang Bapak Ibu duduki, itu pasti mau, ini kursi yang terbaik, benar? Karena kita cuma ada satu pilihan, kamu mau duduk di sini, pakai kursi ini atau tidak, atau mau berdiri. Ini kursi yang terbaik yang kita punya. Tapi pada saat nanti dari ada orang lain memasukkan kursi lain, ya kita juga mulai mau duduk di sini atau di sana. Contohnya aja, sekarang kan kita duduk di tempat ini ada ceritanya dua tempat, dua pembagian. Mau pilih duduk di sini atau di sono. Itu juga pilihan. Itu adalah keputusan kita. Ya, Bapak Ibu, diharapkan jawaban dari pemecahan masalah yang terjadi. Kenapa mau pilih, misal Pastor Neko, kenapa pilih yang bagian sono? Karena ini bagian depan, bisa langsung lihat pembicara, bisa lihat apa singer, WL, semuanya. Ya, lihat tanpa terhalang oleh tiang bangunan. Ya. Dan setiap keputusan yang dipilih, yang diambil mempunyai resiko, baik atau buruk. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini, saat ini, itu akan berakibat beresiko, baik atau buruk pada nanti. Belum tentu, jadi keputusan yang diambil itu akan berakibat pada nanti. Ya. Tanpa pertimbangan, ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu, tanpa pertimbangan dalam mengambil keputusan bisa berakibat fatal. Ada orang yang sukanya begini, yang penting hantam dulu, urusan belakangan. Itu juga sebuah keputusan, tetapi apakah keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan? Belum tentu. Makanya Bapak Ibu, sebuah keputusan, kalau cuma masalah-masalah sepele seperti hari ini mau makan nasi goreng, nasi campur, babi, itu sepele mungkin ya Bapak Ibu. Yang sesuatu yang remeh-temeh itu di ini, jadi ya kita nggak pengen. Kalau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu seringkali gitu, istri kalau giliran gunting rambut, saya deg-degan. Dia yang mau gunting saya deg-degan. Karena apa? Giliran nggak cocok, komplainnya ke rumah. Saya kan ngomong, aduh ngapain sih dipusingin, paling juga sebulan udah kuliah apa, udah balik lagi, enak aja sebulan, tapi kan malu kalau dilihat orang. Nah, ini kan beda. Bagi kita kan kalau ambil keputusan salah potong rambut paling sebulan, Bapak Ibu, ya kan? Atau mungkin kita beli baju nih seperti Pasar Jaya ini kan, beli baju nih, dicoba gini, begitu nyampe rumah istri ngomong kelihatannya nggak pantas, ya udah beli lagi, ya kan? Bisa beli, borong aja setokonya kan gitu, jadi tinggal pilih mau warna apa, bisa Bapak Ibu. Dan itu nggak jadi masalah, karena itu masalah-masalah kecil. Tetapi bagaimana kalau ini menyangkut masalah kehidupan, masalah yang besar yang kita hadapi, Bapak Ibu? Kemarin dari saya baca berita di televisi itu bahwa negara kita sedang menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu, pasar global yang tidak menentu, perubahan yang begitu cepat, dan ini mau kemana? Nggak tahu juga. Dan yang kedua, ini memang mudik kan baru heboh. Semua ngomong mudik. Tapi Bapak Ibu, mudik tahun ini pemudiknya menurun drastis. Tahun lalu menurut data dari polisi lalu lintas, yang mudik menggunakan tol ke arah Jawa itu sekitar 246 juta orang pemudik. 246 juta pemudik. Tapi per hari Jumat kemarin di data tol Cikampek, tol Pejagan itu yang arah ke Jawa, yang ke Solo itu Kalimati atau hanya 140 juta. Jadi penurunan sekitar 1 juta. Ini menandakan apa? Ya, penurunan ekonomi, banyak yang nggak mau libur. Ada beberapa itu kan
saya berlangganan luar negeri. Yang satu ngomong, libur Pak, kita masuk tanggal 7. Tapi ada satu laundry lagi, nggak libur. Saya tanya, Mbak, nggak libur? Enggak ada ongkos. Terus saya nanya, tarifnya tarif lebaran atau bukan? Naik, biasanya kan kalau ini kan lebaran naik, ya ada kenaikan. Dia ngomong, enggak Pak, biasa tarif normal. Yang penting Bapak cuci aja ke saya. Saya kan tanya, kenapa? Iya, kebutuhannya banyak, biaya hidup sekarang naik terus, ini maka apa-apa mahal. Kalau saya sering pulang, anak-anak di kampung mau bagaimana, biaya masih butuh. Ini hal yang sepele, yang ada di sekitar kita. Dan mungkin di kita saat ini mengalami masalah-masalah. Kita tidak bisa menolak. Minggu lalu, hari Kamis, saya bersuka cita. Karena apa? Anak saya yang kecil memberitahu, Pi, aku diterima di Universitas NTNU Taiwan. Ini peringkat ke-6 lebih. Oh ya puji Tuhan, saya happy banget. Karena apa? Karena saya masuk mendaftarkan perguruan tinggi di Taiwan itu melalui jalur overseas. Jadi bukan internasional. Overseas itu masing-masing universitas cuma menyediakan lowongan kalau nggak 1, 2 berbagai jurusan, cuma kuotanya itu karena dianggap jadi jalur istilahnya Cina perantauan. Overseas itu istilahnya Cina perantauan di seluruh dunia. Itu pemerintah Taiwan maupun Cina membuka kesempatan bagi Cina perantauan untuk belajar, tapi menggunakan bahasa Mandarin, bukan pakai bahasa Inggris. Anak saya terpilih, saya happy banget. Happy cuma sehari Bapak. Tanpa diduga, tanpa direncanakan, tanpa dikompromi. Hari Jumat sore, adik saya sekitar jam 6:30 malam, adik saya telepon. Dua-duanya telepon, saya pikir ada apa? Karena kan saya silent jadi nggak ini. Terus saya telepon balik, dia ngomong, Mama ditabrak motor, sekarang kondisinya kritis, belum sadar, muntah darah dari mulut, dari hidung keluar kegarutan. Kita sebagai anak-anak menginginkan yang terbaik, kita berdoa minta kesembuhan, tapi Tuhan izinkan pulang ke rumah. Jadi di luar ini kita nggak nyangka. Ya inilah kehidupan. Ada suka, ada duka. Kita tidak bisa menolak. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan yang penting buat Bapak Ibu, bahwa kita semua pagi ini, bagaimana keputusan akhir yang kita ambil. Karena itu menentukan, tadi dikatakan, kalau sebuah keputusan kita ambil adalah jawaban dari pemecahan masalah yang terjadi. Kita ingin setiap masalah seperti slogannya, tagline-nya Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi karena kecerobohan kita, karena buru-buru, karena keterikuran kita, bisa masalah keputusan yang kita ambil membuat masalah itu makin dalam, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, seringkali orang pasangan suami istri dengan mudah gini, nggak cocok buat ceraiin lu. Seakan-akan itu mudah, gampang, kawin cerai, gampang. Saya udah gak cocok, kawin lagi. Istri kedua, begitu lagi. Bapak Ibu kenapa? Justru karena banyak pilihan, Bapak Ibu bingung. Merasakan ini ayam goreng, ini tahu apa, tempe goreng, ini apa, babi hong. Pilih yang kena bingung, akhirnya ini bosan, cari lagi, akhirnya kawin, tukang kawin. Karena itu nggak ada yang ini. Padahal yang mesti diperbaiki adalah orang tersebut, pribadi tersebut. Ada yang tidak ini ya, tidak selesai. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya ini kalau masalah kehidupan, keputusan akhir itu menentukan pemecahan masalah. Ada terjadi pemecahan masalah,
solusi yang baik atau berisiko berakibat fatal. Kita belajar dulu pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar. Ini mengenai Yosua, kisah pembaruan perjanjian di Sikem. Bapak Ibu bisa baca karena ini kan saya ambil contoh ada beberapa. Jadi nggak semua di Alkitab kita bisa belajar dari sikap keputusan akhir yang mereka ambil dari Yosua. Ini ada kisahnya di Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Bapak Ibu, ini kisah pembaruan perjanjian di Sikem. Yosua pasal 24 ayat 15. Kita akan baca secara bersama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku, Yosua katakan, dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah keputusan akhir yang tidak mudah. Yosua berbicara di depan bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk, yang punya pedoman prinsip yang luar biasa. Di Yosua dan keluarganya adalah suara, kalau dibilangnya apa? Suara minoritas di tengah komunitas mayoritas. Dia berani katakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah Yosua tidak tahu resiko yang akan dihadapi kalau dia menentang bangsa orang-orang Israel ini? Dia bisa dikucilkan, dia bisa dibunuh, dia bisa macam-macam lah, ada sanksi-sanksi sosial. Tetapi kita bisa melihat keputusan akhir yang diambil oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini bertolak belakang dengan situasi kondisi yang dialami. Tetapi keputusan akhir ini harus diambil. Setiap kita harus berani mengambil keputusan akhir. Di dalam menghadapi masalah, kita harus berani mengambil sebuah keputusan akhir. Yuk, selanjutnya. Ya. Kisah perapian yang menyala-nyala. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Ini yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan cerita ini saya tidak akan ulang-ulang. Kita tidak akan baca satu perikop ini karena apa? Dari kecil sekolah minggu sampai ini sudah diberitakan, sudah diulang-ulang, jadi hafal. Makanya saya cuma flashback supaya mempercepat kita dalam mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Daniel pasal 3 ayat 17. Jika Allah ini yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar. Karena apa? Perapian yang menyala. Orang-orang yang menentang Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak suka dengan keberadaan mereka, membujuk Raja Nebukadnezar mengeluarkan maklumat. Kalau tidak menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, dimasukkan ke dapur perapian api. Ini satu masalah bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena Allah yang dia sembah dengan bangsa Babel, Raja Nebukadnezar itu berbeda. Jadi menentang suara mayoritas. Sekali lagi, dia tahu nggak resikonya, dimasukkan dalam perapian api. Tetapi satu keputusan akhir yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal 3 ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, luar biasa iman. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Setelah ngomong itu, gimana reaksinya? Tuh, apa Nebukadnezar sama kelompoknya? Masukkan ke dapur perapian api. Ini bukan satu keputusan yang gegabah. Cuma asal ngomong doang begitu, enggak, batal. Tapi dengan ketegasan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berani katakan, kami tidak akan menyembah patung buatan itu dapat dewa Tuanku, ya, patung emas yang Tuanku dirikan itu. Konsekuensinya dimasukkan dalam dapur perapian api. Bapak Ibu, keputusan akhir yang
Sadrak, Mesak, dan Abednego ambil. Ayo lanjut lagi. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Ini kisah gua singkat ya. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini jadi ada yang gak suka di zaman Daniel. Kalau tadi zamannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, rajanya Raja Nebukadnezar. Ini udah ganti pemerintahan dan ganti orang juga. Bangsa Israel masih tetap ditawan di Babel. Tadi rajanya Nebukadnezar, kalau ini rajanya apa? Darius. Beda pemerintahan, beda raja, beda ini dan beda generasi. Tetapi ada juga tetap anak-anak Tuhan diuji. Daniel pasal 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini keputusan akhir di tengah masalah yang dihadapi Daniel. Kalau tadi Yosua, contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini Daniel. Jadi di pemerintah Raja Darius itu orang-orang yang gak suka, dia menyampaikan kepada raja, kalau tidak menyembah raja, masukkan ke gua singa. Tujuan mereka adalah membuat Daniel mati, mengalami celaka, dihukum dan lain-lain. Ya, inilah masalah yang dihadapi Daniel pada saat itu. Tetapi keputusan akhir yang diambil oleh Daniel, kita bisa lihat dia tetap berdoa. 3 kali sehari dia berlutut, nggak dikurangi cuma 2 atau 1, enggak juga. Tapi dia lakukan seperti sebelum perintah itu diberikan, surat itu diberikan, diberitahukan, dia lakukan tetap dengan setia. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Next, kenapa ini? Kita akan lihat. Ini yang ini Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurban dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagaimana Nabi Habakuk bisa mengambil keputusan akhir seperti ini? Dia melihat kenyataan bahwa ya, sebagai seorang nabi ngurusin bangsa Israel aja tegak-teguk, nggak mau nurut, bandel, keras kepala, maunya sendiri, macam-macam ya. Dan juga dia melihat kenapa kok Tuhan hukum bangsa Israel sedemikian rupa, sementara bangsa-bangsa lain Tuhan biarkan. Nabi Habakuk komplain kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok yang lain kayak dihukum seperti bangsa Israel? Kenapa kamu biarkan bangsa Israel dihukum sedemikian, ditindas ini? Ini mungkin keadaan yang saat ini Bapak Ibu alami. Kenapa kok masalah saya demikian berat, bertubi-tubi gak selesai-selesai? Kenapa memang salah saya apa? Kok yang lain kok enggak ini? Kok enggak seperti begini? Kok enggak seperti saya? Kok enggak ini? Kok enggak ini? Kenapa Tuhan enggak adil? Ini yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat keputusan akhir yang Nabi Habakuk lakukan. Keluarkan itu, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, kamu akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini keputusan akhir yang diambil bukan mudah, berat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu habis seperti saya kemarin hari Kamis menerima kabar anak saya yang kecil diterima di universitas di salah satu di Taiwan. Wah, happy banget, Tuhan Yesus baik, gampang. Tapi pada hari Jumat saya mendengar kabar bahwa mama saya ditabrak motor,
kritik, mutajarah, nggak sadar. Nggak mudah ngomong kata Tuhan Yesus baik. Kalau saya ngomong di depan adik saya, langsung saya nyanyi Tuhan Yesus baik, adik saya bisa marah-marah, ini gila ini. Bukannya ini masih nyanyi-nyanyi, ini orang lain bisa ini. Kok kenapa? Sampai penguburan, sampai hari ini pun saya termenung, kenapa mama saya matinya, meninggalnya harus ditabrak motor. Kok nggak ada cara lain Tuhan? Kok nggak ada cara lain? Sampai saya berkata, merenung dalam hati itu begini, aduh mama saya itu istri pendeta, semua melayani sampai tua. Kenapa harus mati ditabrak motor? Orang itu beranggapan bahwa oh ini pasti kena azab, oh dosanya ini karena ini begini-begini. Orang di luar akan membicarakan seperti itu. Tapi kenapa ini harus terjadi? Tuhan izinkan semuanya ini. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, sebuah keputusan harus diambil. Pada saat hari Senin sore, adik saya ngomong, mama sudah meninggal, sudah pulang ke rumah bapak. Adik-adik saya kumpul dan mulai beberapa ngomong, udah yang nabrak ini orangnya juga nggak kooperatif, nggak ini, udah proses hukum aja masukin deh, udah nggak usah ada sudah tidak ada musyawarah lagi, tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan, udah masukin aja deh. Adik saya satu, kalau memang Polres Cilacap nggak bisa ini, nanti saya telepon Polda deh, Kapolda ditelepon aja suruh bantu ngurusin. Udah nggak ada damai-damaian. Senin sore, Senin malam, saya berdoa Tuhan berikan yang terbaik. Akhirnya adik saya perempuan ngomong ke saya, kalau saya sih usul diterima atau tidak itu urusan kalian. Adik saya perempuan ngomong, mama juga udah nggak ada. Kamu mau ribut-ribut cuma ceritanya melampiaskan kemarahan kamu. Mama udah nggak ada. Kita harus berpikir rasional. Memang sakit, memang sedih, tapi ini yang nabrak kalau dihukum, dia masih punya istri, punya anak. Apa nggak sebaiknya dikompromikan aja, dibahas. Udah yang penting dia beresin biaya rumah sakit, biaya penguburan, sama kalau ada ibadah-ibadah dia yang selesaikan. Toh juga percuma kamu mau tuntut dia masuk polisi, masuk ini, bukannya ini nanti kalau adik saya perjalanan mama kita ke surga terhambat karena lihat orang itu yang nabrak ditahan begitu. Jadi ya saya sih setuju. Ya udah terserah kamu deh, terserah kalian gimana. Jadi harus mengambil keputusan dari sebuah masalah. Pagi hari ini Bapak Ibu kita sudah belajar dari Alkitab, dari kisah Yosua, bagaimana dia di suara minoritas di tengah bangsa Israel yang tegar toku, macam-macam yang kita harus tahu dia gitu kan. Dia memutuskan aku dan sekeluargamu beribadah. Kamu mau ibadah dengan Allah lain terserah, tapi aku Sadrak, Mesak dan Abednego sekalipun masuk dalam perapian api, aku tidak akan menyembah patung yang dibuat Tuhan milik Israel. Daniel juga begitu. Dan Habakuk mengalami masalah kekecewaan kepada Tuhan, merasa ketidakadilan yang Tuhan lakukan. Kenapa masalah itu terjadi di bangsa Israel, sementara yang lain melakukan hal yang di luar firman Tuhan yang melakukan itu kok gak dihukum sesuai seperti bangsa Israel? Kenapa Tuhan hukum bangsa Israel? Keputusan akhir yang dibutuhkan. Ya, Bapak Ibu, tadi di depan saya katakan, keputusan yang kita ambil itu berakibat berisiko baik ataupun buruk. Masalah keputusan yang kita ambil itu membuat masalah bisa selesai atau tambah besar. Makanya diperhatikan baik-baik. Ada perlu beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir.
Bapak Ibu, yang pertama, jangan khawatir berlebihan dan jangan menggunakan asumsi liar. Pada saat masalah kita hadapi, seringkali kita takut. Waduh, jangan-jangan, waduh ini kalau ini bagaimana, oh ini begini Pak. Dan juga kita melihat masalah yang kita hadapi itu paling besar. Masalah orang lain itu nggak ada yang lebih besar dari masalah saya. Sehingga apa? Fokus kita cuma ada, oh masalahnya besar, khawatir yang berlebihan, ketakutan. Bapak Ibu nggak makan, Bapak Ibu nangis sampai 24 jam nggak makan, nggak mandi, nggak tidur. Masalah tetap ada Bapak Ibu. Tidak bisa diselesaikan dengan nangis, tidak tidur, tidak makan, marah-marah. Tapi harus ada apa? Keputusan akhir. Harus ada keputusan akhir yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Khawatir berlebihan, Bapak Ibu, pada saat saya mengalami masalah usaha, masalah finansial, saya tidak bisa tidur 8 bulan, Bapak Ibu. Tidak bisa tidur 8 bulan. Hebatnya, biasa udah ngantuk, nggak ngantuk. Saya tidur tuh harus di depan TV. Itu pun kalau ada suara apa dikit, bangun. Saya harus mau tidur, kalau nggak pakai headphone, dengerin yaitu saya, karena ini kan saya dengerin khotbah pendeta, jadi baru bisa tidur. Jadi yang khotbah pendeta itu obat tidur. Tetapi dari sana saya memang nggak mudah menerima keadaan. Berdamai dengan diri sendiri pada saat mengalami masalah itu tidak mudah. Kita bisa nyalain ini gara-gara dia, ini gara-gara ini, begini, wah banyak cerita lah, asumsi yang kita kembangkan di dalam otak ini. Tapi jangan khawatir berlebihan. Karena apa? Kekhawatiran kita tidak menambah sahasa, karena menambah dikit ya, itu enggak. Kekhawatiran kita justru bisa merusak kesehatan kita. Bapak Ibu tanpa sadar, kalau kita udah mengalami masalah berat, kayak gitu, orang melihat kita, tidak semua orang peduli dengan tulus terhadap masalah kita. Jadi yang harus kuat itu diri kita sendiri, mempunyai keputusan akhir. Bapak Ibu, ada orang mungkin kasihan ya. Oh kok bisa begini? Ada justru di depan kita, wah kasihan, tapi di depan ngomong, oh dia itu kena kutuk tuh, dia nggak bayar perpuluhan, dia nggak ini, nggak apa pasti ada ini, dia ada melakukan dosa. Bapak Ibu, itu yang saya alami juga. Ketemu pendeta-pendeta, bayar perpuluhannya tepat waktu nggak? Saya hamba Tuhan Pak, saya bukan perpuluhan lagi, lebih. Oh pasti kamu ngaku aja deh, ngaku. Saya kan ngomong apa ya? Baca Alkitab enggak? Baca Alkitab, saya udah dari Kejadian sampai Wahyu itu berapa kali saya udah lewatin, dan saya juga melakukan juga. Berdoa, apalagi Pak berdoa. Karena saya menghadapi masalah, saya berdoa, bahkan saya berpuasa. Orang ngomong harus puasa, tidak makan, tidak minum 3 hari, berpuasa 7 hari, 40 hari. Saya udah lakukan, jangan ini, saya udah lakukan. Kenapa masalah itu masih ada? Seperti Habakuk rasakan. Sekali lagi, yang pertama, di dalam pertimbangan mengambil sebuah keputusan akhir, jangan khawatir berlebihan dan jangan menggunakan asumsi dan begini, itu malah masalah kita belum dapat solusi, malah tambah ini. Karena apa? Kondisi kalau kita sakit, khawatir yang berlebihan menyebabkan kita sakit. Kalau kondisi kita sakit, masalahnya nggak beres. Tahun 2021 kita tahu semua ada virus corona melanda. Varian Delta yang begitu hebat. Karena saya ngalami, saya kena.
Saya harus istirahat sekitar 6 bulan, 6 sampai 8 bulan untuk recovery. Udah WFH, karena COVID nggak bisa ini, yang utang makin nggak bayar juga. Saya baru menyadari, karena saya bisa ngomong begini karena saya ngalamin juga. Kalau kita sakit, orang yang ini makin nggak ingat. Makanya jangan khawatir berlebihan dan jangan menggunakan asumsi. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berserah kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan Yosua, dari kisah Yosua, kenapa dia bisa berani berkata di depan bangsa Israel bahwa aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan. Kalau kita baca tadi Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 29 itu, 28 itu, awal ayat-ayat pertama itu dia katakan begini, bagaimana penyertaan Tuhan. Makanya gini, jangan mengandalkan kekuatan sendiri tetapi berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah teruji. Kemampuannya, kuasanya, karakternya semua teruji. Pertolongannya itu ini. Yosua sampaikan kepada bangsa Israel, pada saat ini Abraham dipanggil begini cerita. Bagaimana keluar dari bangsa Mesir, dia Tuhan lakukan apa? Ada tiang api, ya kan? Makan mana, semua penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan dia sampaikan di tengah bangsa Israel. Karena apa? Tahu, jangan bergambar mengambil keputusan. Karena dia tahu masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Tuhan. Dan dia sudah mengalami, Bapak Ibu. Makanya kenapa kita harus baca firman dan melakukannya supaya apa? Kita mengalami Tuhan. Ayub pada saat dia mengalami masalah, dia hadapi semuanya, akhirnya dia bisa. Satu permasalahan yang Tuhan izinkan untuk Ayub, supaya Ayub itu cuma mau Tuhan mau berkata dari mulutnya dia bahwa dahulu aku mengenal engkau dari kata orang. Dia tidak dalam diri sendiri, tetapi sekarang saya menyadari kekuasaan Tuhan. Ini hal yang terpenting. Bapak Ibu jangan melihat pada saat Bapak Ibu mengalami masalah saat ini, jangan melihat posisi saat ini, masalahnya besar. Benar, udah di leher, bahkan udah dihitung katanya. Tinggal selakan mati kan. Udah di ujung tanduk masalahnya udah besar kan mungkin ini. Bapak Ibu ada tagline dari dunia bahwa gembok diciptakan pasti ada kuncinya. Jadi masalah yang ini pasti seberat-beratnya masalah, sebesar-besarnya masalah ada kuncinya, ada jalan keluar. Tetapi kalau kita belajar dari Yosua, Sadraka, Abednego, Daniel, dan juga Nabi apapun, kita bisa melihat, mereview ulang bagaimana Tuhan menyertai kita, pribadi lepas pribadi sampai hari ini. Hari ini kita sehat, sekalipun masalah ada, kita sehat, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan sampai hari ini ada. Bapak Ibu, kami kita baca coba 3 Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Jadi pada saat berserah itu bukan pasrah, Bapak Ibu. Ada orang ini pasrah. Pak, bedanya pasrah sama berserah. Kalau pasrah, Bapak Ibu, pasrah itu tidak ingin tidak mengharapkan bantuan, tidak mengharapkan jalan keluar. Pada saat misal saya punya masalah, saya akan sampaikan ceritakan kepada Pastor Andrian. Saya pasrah itu jadi, ya Pastor Andrian mau tolong juga enggak, nggak apa-apa, udah mau tolong ya oke, nggak mau ya udah. Karena memang masalahnya besar. Tapi kalau berserah, Bapak Ibu, itu kita menceritakan pergumulan kita, menyerahkan permasalahan kita,
kepada orang itu, kepada Pastor Andreas, supaya Pastor Andreas bertindak menolong kita. Jadi bedanya berserah sama Pastor itu. Sama-sama jadi menyerahkan semua. Tapi kalau berserah itu mengharapkan seperti firman Tuhan tadi yang kita baca bahwa percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Bertindak ini bukan sekedar terus mau jadi doang kan, ini yang lain juga banyak. Enggak juga. Kalau kata bertindak itu Tuhan selesaikan sampai tuntas. Amin. Kata ia akan bertindak, dia akan lakukan selesai sampai tuntas. Sekalipun hari ini ada masalah yang belum selesai. Tapi sekali lagi Tuhan akan selesai. Tuntas. Tuhan tidak memberikan setengah-setengah, 25%, 20%, 75%, bahkan 90%. 100% selesai. Amin. Tergantung apa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan Amin. ayat selanjutnya Mazmur Mazmur 55 sama ya, serahkan kekuatanmu kepada Tuhan. Kekhawatiranmu, masalah yang kita hadapi bertubi-tubi, masalah yang begitu besar, satu belum selesai, tambah lagi ya, menyebabkan kita khawatir. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ketakutan yang akan ceritanya di dalam pikiran itu, wah jangan-jangan besok bagaimana ya? Wah bagaimana ya? Bagaimana anak saya? Oh bagaimana kalau ngadepin ini? Dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam arti masalah yang kita hadapi Bapak Ibu itu ada masalah, ada waktunya. Seperti musim durian, musim rambutan, ada kelihatannya berat, tapi itu akan berakhir. Semua di kolom bumi ini ada masanya. Jadi tidak ada yang kekal. Jadi kita nggak perlu khawatir yang berlebihan, tapi kita serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita semua. Amin. Jadi tidak untuk selama-lamanya. Itu berbicara bahwa masalah ini ada masalah. Yang kedua, Tuhan pasti tolong. Ya, Tuhan pasti tolong. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita sudah mempunyai rencana, makanya untuk mengambil sebuah keputusan akhir perlu beberapa pertimbangan. Jangan, yang penting sikap dulu, urusan belakangan. Jadi, nggak semuanya bisa diselesaikan dari keputusan itu. Tapi harus dipertimbangkan dengan masa-masa. Jadi ada 3. Ya. Kembali yuk. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita bisa mereka-rekakan, kita bisa begini. Tapi sekali lagi, semua atas izin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, maka semua terjadi. Kenapa apa yang kita rencanakan tidak terjadi? Karena seringkali sebagai orang Kristen, apalagi hamba Tuhan seperti saya begini kan, gitu kan, dulu mau apa tanpa sadar, saya menciptakan Tuhan dalam imajinasi saya. Kalau saya baca firman, saya berdoa, Tuhan pasti akan jawab. Saya merasa jadi orang yang kalau istilahnya kalau di bank itu nasabah prioritas, harus didahulukan. Karena saya sudah baca firman, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan firman, saya sudah melayani, jadi saya menciptakan, men-create Tuhan sendiri, versi saya sendiri. Kalau Tuhan tidak jawab saya, berarti Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan tidak jawab saya, Tuhan tidak berkuasa. Tuhan jahat, Tuhan berkuasa, macam-macam. Asumsi liar yang ada dalam pikiran. Tapi terakhir, ketiga, tetap setia dan dalam mengerti pertolongan kamu enggak Bapak Ibu. Wah, kok saya ini gitu. Cuma berdoa aja. Coba dong cari usaha yang lain, begini, bukan datang dong begini. Kan teman kamu banyak itu, coba. Masa dia ini seringkali kan kita dihadapkan seperti itu. Pada saat kita mengalami masalah, kita seringkali diperhadapkan gitu. Pasangan kita cuma berdoa aja, enggak itu kapan lu? Itu udah tahu nggak, udah makin begini, nah, gitu kan. Nggak mudah. Goncangan itu ada.
menanti orang tuanya itu jadi kamu menunggu itu nggak mudah. Apalagi zaman sekarang, karena kalau suruh nunggu 5 menit mungkin masih 5 menit, begitu 10 menit, wah suaranya volumenya kayak jadi 10. Begitu ini lagi 20 juga anting meja bisa berubah-ubah. Coba perhatiin kan ada beberapa anak misalnya kan main HP gitu kan, wifi-nya lemot atau di wah enggak, suaranya lebih kencang dari loudspeaker HP-nya. Tetap setia dan tahan. Seringkali kan orang pada saat kita masalah mengenai pertolongan itu godaan itu ada. Saya nggak tahu kedua mana buktinya alat kamu katanya bisa nolong. Masa kamu hidup begini aja? Hati-hati loh. Kamu baca nggak ini buku nih bagus nih. Agama adalah candu bagi orang yang punya masalah supaya dia dianggap itu jadi yang penuh. Agama adalah candu untuk membuai orang yang sedang bermasalah. Agama adalah satu hal lagi itu agama adalah membuat orang malas. Berharap kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak nyata, yang tidak pasti, supaya apa itu orang itu tidak terbaca. Jadi sebenarnya harus menggunakan kekuatan. Karena kayak gitu, pemahamannya adalah gunakan kekuatan kita, gunakan kemampuan kita. Bukan berarti kalau kita berdoa terus diam-diam aja. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, keputusan akhir itu bisa pada saat kita dalam kehidupan kita hal yang ini keputusan akhir. Contohnya dulu waktu SMP mau masuk SMA, zaman saya itu waktu SMA kelas 1 ada penjurusan, kelas 2 pasti ada penjurusan, bukan seperti sekarang IPA IPS atau enggak. Ada yang ini mau jurusan fisika, jurusan biologi, jurusan ekonomi, jurusan bahasa, mau dipilih yang mana? Kalau cita-citanya pengen apa? Masih SMP, masih SMA kelas 1 mikirnya dulu. Kalau dulu kecil, jadi apa? Jadi presiden, jadi tentara, jadi astronom, jadi teman ngomong ya, namanya kecil. Tapi begitu menjalani itu, karena apa? Begitu salah memilih jurusan, nah, itu akan berakibat nanti dalam pekerjaan. Ada teman saya dulu waktu kuliah, dia kan saya nanya gini, kenapa sih kamu jadi malas-malasan ini nggak mau ini kelihatannya banyak mau lagi? Iya, masalah saya ambil jurusan arsitek itu karena bapak saya. Bapak saya itu saya jadi arsitek karena bapak saya itu konsultan itu. Jadi ingin anaknya jadi arsitek supaya bisa membantu usaha. Tapi anaknya pengennya lain. Terus setelah lulus ketemu di Jakarta, ketemu teman yang sama-sama arsitek. Gimana kerja di mana? Kerja di mana? Kerja di asuransi. Apa asuransi? Bukannya arsitek, kok jadi asuransi? Iya, habis kemarin dia sama jurusan, ternyata sampai sini nggak disokong. Akhirnya Pak, siap-siap terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, sering kali gitu. Sebenarnya awal di dalam ini kan contohkan kita kan ini kan. Di dalam sebuah pernikahan, ya Bapak Ibu, itu ada masa kritis. Menurut survei itu ada masa kritis. Masa kritis awal yang pertama adalah usia pernikahan dari 2 tahun sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun itu masa kritis. Kenapa? Itu masa penyesuaian untuk menyesuaikan dua karakter yang berbeda. Kritis pernikahan itu adalah menurut survei itu 15 tahun sampai usia 20 tahun. Kenapa kritis? Usia apa pernikahan itu kritis? Kenapa? Laki-laki puber kedua, puber kedua, wanita juga puber kedua.
mereka kan cari lihat pasangannya, udah tua, udah tumpuk, udah keriput, udah pintunya ngorok lah, laki-laki udah krempeng, udah ini. Nah, gitu kan, tidurnya ngorok, begini, udah mulai saling tunjuk. Ini ada si ini yang masih muda nih. Oh, saya ganteng, itu kan laki-laki, saya masih kuat, saya masih ini, saya uang, saya usaha jalan. Ya, sekali-kali inilah ngerasain yang lain, nggak apa-apa. Pilih yang muda, pernikahan udah 20 tahun, masih mikirin yang ini, pikirnya kan itu, bisa ini, nggak apa-apa. Tapi itu buat masalah, benar, buat masalah. Di dalam itu masa kritis itu, kamu udah lewat itu, masih ada orang mau berpisah, itu udah ya kepala. Saya sampaikan Bapak Ibu, dulu saya melayani itu, yang saya layani itu, ya usia pernikahannya udah 18 tahun. Laki-lakinya adalah pelayan Tuhan, sering jadi siswa, jadi WR, Bapak ikut jadi koordinator kaum pria. Semuanya pertama ditutupi, karena apa? Malu sebagai pelayan yang terekspos begini. Tapi karena istrinya nggak kuat, akhirnya gitu keceplosan ngomong, akhirnya udah kok bisa ini jadi keluarga yang suami istri, keluarga yang taat Tuhan, kok bisa akhirnya memilih berpisah. Karena itu, jadi udah ada masalah. Bapak Ibu, komunikasi itu penting. Komunikasi antar pasangan itu penting, karena kalau tanpa komunikasi itu berarti menumpuk masalah itu tinggal menunggu waktunya. Jadi suami ini sibuk di samping aktivis gereja, bantuan dia sibuk usaha, istrinya bukan salah untuk menemukan jalan untuk cari kesibukan, dia bukan salah. Rupanya memang suami istri ini ternyata komunikasinya kurang. Suatu saat suaminya mampir, kan ini kan ribut sama istrinya, akhirnya dia suruh ke ceritanya mau rekonsiliasi sama istrinya. Sampailah di tempat sama dia bukan. Ternyata istrinya nggak mau ketemu, nggak mau ketemu, nggak di Solo. Jadi ayo ketemu ini ngobrol. Ternyata begitu suaminya datang, istrinya nggak ada. Ya namanya ini kan ngobrol, ketemu customer-nya. Kok awalnya itu begitu? Kok kelihatannya murung, capek kerjanya. Nih saya terimatin ya. Ngomong ini pas nggak ada klien, nggak ada customer. Yuk saya terimatin, saya udah ngobrol kecil. Enak nggak kok ini. Dari situ Bapak Ibu. Akhirnya dia merasakan yang berbeda dan yang tidak dia dapatkan dari istrinya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia kesal. Akhirnya yang customer itu gak pintar. Dia pintar. Kok saya mau dibaptis loh kok, tapi saya malu kalau ke gereja besok saya malu. Ada nggak sempat nggak kok? Namanya saya ke gereja udah mulai, jadi dari cuman krebat, pici-pici, ngobrol, akhirnya dia ke gereja, diajak ke gereja. Saya mau gereja semua yang kecil aja kok, kalau yang kecil nanti ada yang tahu saya nggak enak, kan saya kan agama seberang, gitu. Saya mau rahasiain. Pada saat intens ketemu begini, udah mulai istrinya mulai ditinggal, dia bersama main dekat sama customer. Pada saat konseling kita ngobrol, kan istri ngomong, Pak, tolong dibantu nih, gila itu orangnya seperti ini. Memang dibuat dugaan, karena dia pelayan Tuhan, aktivis di gereja, dia gunakan apa? Pak Tuhan Maha Kasih, dia itu kan dari ini, saya kan menyelamatkan satu jiwa itu penting. Pak, nggak bisa di ini. Kenapa? Maksudnya gimana?
Dia kan dari agama seberang, dia kan dari Kristen, dia menerima Tuhan Yesus. Itu kan dikasih aku, nggak bisa, saya nggak bisa tinggalin dia, begini, nah, pokoknya nggak bisa. Itu saya aja begini. Sampai aku mau kasih Tuhan tidak melanggar firman-Nya. Oh, coba perhatikan ayat memang Tuhan mengasihi manusia, tapi Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. Nggak ada itu. Ya, tapi kan ini mau satu dua berharga begini. Iya benar, tapi kan caranya kamu salah. Akhirnya Pak, saya lebih tahu segala resiko saya akan tanggung. Akhirnya ribut pisah. Di usia pernikahan 19 jalan 20 pisah. Yang masih seakan-akan laki-laki yang tanggung jawab, suami yang tanggung jawab. Saya tidak ambil tuh harta saya semua. Saya sudah serahin semua pakai anak istri dan anak-anak saya nggak ambil. Saya cuma ini usaha ini dan ini saya dapat saya terusin untuk hidup dengan si ini. Bapak Ibu, anak keluarga itu tidak hanya butuh dengan uang. Tidak hanya bisa dicukupi dengan uang. Uang memang penting, tapi itu bukan terpenting. Setelah berapa tahun, 3 tahun, ketemu dengan ini, istrinya yang ditinggal ini, mukanya mati, jadi seperti udah tua banget, sebutulan dia. Saya pikir ini udah tahapnya udah stres, udah ngomong sendiri, udah bahaya. Dia ceritakan, semenjak terpisah, dia juga ngomong, istrinya ngomong, oke, saya nggak apa-apa. Duit buat anak-anak buat saya, kamu keluar, nggak apa-apa, saya bisa hidup begini, masing-masing punya argumen sendiri. Akhirnya apa? Berapa tahun? 2-3 tahun kemudian saya kan itu, kenapa ini? Udah ngomongnya udah coba tahunnya pas dari pernikahan itu dia punya 3 anak, laki-laki, perempuan, laki-laki. Karena perpisahan itu anak-anak jadi broken home. Kehilangan figur orang tua. Anak yang laki-laki kena apa? Kena narkoba. Anak yang kedua yang perempuan akhirnya apa? Hamil 2 nikah. Karena dia cari figur bapaknya nggak ada, dia curhatnya ke pacarnya. Nggak tahunya pacarnya juga pintar memanfaatkan itu. Hamil 2 nikah, mamanya malu. Udah ini, udah nikah. Oke nikah, boleh. Tapi saya minta mobil, saya minta rumah. Atas nama pribadi. Waktu itu atas nama pribadi, ini bisa. Nggak mau pulang. Anaknya di sini. Bapak Ibu jangan meremehkan masalah perceraian keluarga. Ada beberapa teman saya ngomong, waktu ini CLBK, ketemu di Facebook. Wah, CLBK. Facebook reunian kecantol lagi. Teman saya ninggalin istrinya, yang foto juga teman saya juga ninggalin suaminya. Dia pakai argumen. Siapa yang perceraian dari ini? Itu begini, Barack Obama itu orang tuanya bercerai itu jadi presiden. Saya ngomong begini, hati-hati kamu ngomong. Perceraian itu benci ada kekejian bagi Tuhan. Itu kamu lawannya itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa bisa merubah, bisa ini yang kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Pak, kalau kamu mau ya urusan kamu sama Tuhan. Kalau kamu berani urusan sama Tuhan, ya udah risiko tanggung sendiri. Akhirnya dia bisa masing-masing, ya walaupun sekarang juga bermasalah. Bermasalah kenapa? Karena masing-masing bawa anak. Berantem terus. Jadi kalau ini mobil rebutan ya. Padahal ada mobil yang ini, jangan ada dari yang sini cari masalah, yang sini juga cari masalah. Mobil ada 2, tapi tidak tahu yang satu dipegang ini. Wah, aku kan memakai itu, bagus sama. Wah, berantem. Tiap hari cuma di sini berantem terus. Dia stres ini. Bapak Ibu, ini keputusan akhir jangan berapa. Ada 3 hal ya Bapak Ibu. Ada 3 hal, cukup ya 3 hal aja, itu dimakan pagi, siang, sore, satu-satu. Ini udah cukup.
Ya, cukup ya. Cukup ya. Kalau kan, ulang lagi nih kita. Ya, udah setengah 11 nih. Enggak, kalau apa Pak Ivan dulu baru datang saya pikir jam 9. Bapak Ibu yang terkasih, keputusan akhir itu harus kita ambil. Di tengah masalah kehidupan, jangan gegabah, jangan sembrono. Perlu pertimbangan pertimbangan. Ada 3 hal tadi saya sudah sampaikan. Dan kalau saat ini Bapak Ibu ada masalah, jangan lihat pada saat ini saja, tetapi lihat sebelumnya. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada buat kita semua. Pagi hari ini, ambillah keputusan akhir. Seperti yang tadi Joshua lakukan, seperti Sadrak-Mesak Abednego lakukan, seperti Daniel lakukan. Keputusan akhir yang terbaik, sanggup menolong menyelesaikan masalah. Kita tundukkan kepala. Bapak Ibu pagi hari ini pergumulan apapun berserah kepada Tuhan. Naikkan pergumulanmu, permasalahanmu kepada Tuhan. Saat ini Tuhan ada mendengar keluh kesah. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah permasalahanmu pada Tuhan. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu boleh. Janjinya dan amin. Kuasanya masih ada dan nyata. Kemarin, hari ini, sampai besok, sampai akan imanmu yang itu. Jangan berputus asa. Jangan biarkan kekhawatiranmu berlebihan, asumsi diamu ada di dalam hidup, dalam hatimu, dalam pikiranmu yang mau berobati kesehatan. Serahkanlah. Kalau kita boleh ada saat ini, percayalah Tuhan ada menyertai kita semua. Terima kasih.
ini telah disampaikan. Ya, Roh Kudus yang memberkati firman ini dan memberkati kami. Kita menghadapi pergumulan hidup yang begitu menakutkan, begitu besar. Tetapi kami harus mengambil keputusan akhir. Dan kalau engkau ada bagi kami saat ini, kami bisa katakan bahwa Yesus baik, kami amat baik karena engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami, ya Tuhan. Penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kuasa-Mu nyata hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan pujian nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jangan khawatir, tetap andalkan Tuhan, tetap taat dan setia. Saudara, sebentar kita akan menjalankan persembahan. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, pada saat kami mengambil keputusan, semua itu membawakan sukacita dan semuanya itu berakar dari Engkau. Terima kasih Bapakku yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Semua yang kami berikan, semua Tuhan, masih tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terimalah persembahan syukur kami, persembahan hormat kami, tangan-tangan anakmu memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, semua yang siap memberi sama-sama. Katakan, amin. Untuk pengumuman, terima kasih untuk WL, singer, musik yang melayani hari ini, multimedia, para aser, semuanya diberkati Tuhan ya. Terima kasih juga Pastor Septi ya yang sudah menyampaikan pengumuman bahwa terima kasih, hari ini ada jiwa baru, ada yang datang hari ini, yang pertama kali datang ke tempat ini. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Ibu yang sudah hadir di gereja ini, dan kami berharap untuk minggu depan bisa bersama-sama dengan kami lagi beribadah di tempat ini. Terima kasih. Ibadah Komsel online Kota Tua diliburkan sampai 14 April. Ingat ya, libur sampai 14 April. Selanjutnya ini ada program kedukaan Yusuf Arimatea
Biaya per bulannya hanya 10.000. Ini dengan ongkos parkir masih mahal, ada ongkos parkir di tempat ini ya. Jadi ikutlah. Lalu mari kita menabung, akan diadakan field trip di bulan Juni. Pelayanan konseling silakan menghubungi Pastor Devi Kurniawan juga Pastor Jaya Yohanes. Berikutnya pelayanan ke jemaat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan silakan menghubungi Pastor Jaya ya, mendoakan orang sakit, mengucap syukur untuk rumah, pernikahan dan lain-lain, silakan menghubungi Pastor Jaya. Menabur pelayanan gereja, misi, diakonia, perpuluhan dan korban syukur, silakan ada BCA atas nama Pastor Devi dan Pak Andrian Chong yang ada di situ ya. Kita daftar bagi yang ingin dibaptis. Bapak Ibu yang belum dibaptis silakan mendaftar, silakan hubungi Pastor Devi Kurniawan juga Pastor Jaya Yohanes. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa jemaat. Setelah itu akan ditutup oleh hambanya yang akan mendoakan doa berkat. Silakan kita balik berdiri, kita akan doa syafaat. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan kami bersuka cita bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat jemaat di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati jemaat ini ya Tuhan, yang bekerja, yang berusaha, ibu rumah tangga, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingat Tuhan, hamba-Mu yang memiliki cafe cuan-cuan ini, juga Tuhan, good friend, Bapak Ivan, Ibu Juri, Bapak Freddy, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu mengalir akan usaha mereka. Berikan kepada mereka semuanya kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk hamba Tuhan, gembala kami, Pastor Devi, juga Tuhan, Wakil Gembala, Pastor Jaya. Hamba-Mu ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam menggembalakan kami jemaat-Mu di tempat ini. Urapi pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ingat Tuhan bangsa dan negara kami. Ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Mari Tuhan Engkau tolong. Berikan hikmat-Mu kepada pakar-pakar ekonomi, juga pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat mengatur ekonomi ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan, harga-harga yang sudah melonjak Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong, supaya Tuhan Engkau memberkati rakyat Indonesia, supaya mereka diberkati Tuhan, apalagi menjelang lebaran Tuhan besok. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, ketika mereka sholat Id, Engkau berjumpa dengan mereka ya Tuhan. Engkau jamin mereka, Engkau menjalankan mata rohani mereka yang buta, supaya mereka dapat melihat Allah yang benar. Mari Tuhan, Engkau bekerja, rawatlah bangsa kami ini, curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, urapi gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu berani bersaksi, menyatakan Injil-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa ini yang jauh dari sempurna di dalam nama Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab doa kami lebih dari apa yang kami doakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Bapa di surga. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, ada berkat luar biasa jika kita taat kepada perintah Tuhan. Di dalam setiap pengambilan keputusan kita mau serahkan kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Maka diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbung bagimu, diberkatilah pelayananmu, keluar masukmu diberkati, dan segala apa yang diperbuat tangannya
Katamu akan dibuat berhasil dalam hidup itu. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, serta firman dari Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menyebut kita di awan-awan iman, menjadi kita pemenang bahkan lebih dari itu. Kita juga berdoa dan menerima berkat. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Yang sudah disediakan gereja untuk kita nikmati, kita akan berdoa dulu untuk makanan yang sudah disediakan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan telah selesai ya Bapak. Kami percaya Kau telah hadir dan mengurapi kami semua dan menjamah kami semua ya Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami akan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh gereja ya Bapak. Sucikan dan kuduskan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih juga buat nyanyi pujian ya yang sudah memberkati kita hari ini.